Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. How are you? Hope you all fine and happy. Do you miss me? Yes, I miss you all. Tidak terasa ya, kalian sudah kelas 9. Naik tingkat juga nih materi kita. Tapi nggak apa-apa. Saya rasa kalian semua enjoy and love with English, right? Suka kan sama bahasa Inggris? Materi pertama kita di kelas 9 semester pertama yaitu No, bukan a cup of tea. Itu mah cuma judul aja. Ayo, tergoda ya sama es teh. Tahan dulu belajarnya, jangan sambil mainan, nanti nggak fokus. Materi kita yang pertama yaitu procedure text. Maksudnya apa ya? Penasaran? Yuk, kita cek next slide. Procedure text yaitu suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Misalnya apa ya? Seperti tadi, seperti judulnya A Cup of Tea. Berarti kalian tahu kita akan membuat apa? Secangkir teh. Yang benar. Coba kita lihat selanjutnya. Dalam materi prosedur text, di sini juga ada generic structure atau struktur dalam prosedur teks. Yang pertama ada aim or goal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bertujuan dan memiliki maksud. Kita kalau mau bikin es teh manis itu untuk apa sih? Untuk menghilangkan dahaga. Oke, betul. Kemudian materials atau daftar bahan dan alat. Nah, bahan-bahan apa saja yang digunakan ketika kita ingin membuat es teh manis? Kalian tentu sudah hafal kan? Nggak mungkin kan bikin es teh manis itu harus bawa semua peralatan dapur. Itu bikin es teh manis atau mau bikin donat ya? Yuk lanjut. Yang ketiga, steps. Langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan kita pada bagian aim or goal itu tercapai. Stepsnya bikin es teh manis. Yang pertama itu harus apa? Membawa gelas misalkan. Terus disiapkan tehnya, disiapkan air panasnya, disiapkan es batunya, iya nggak? Oke, ciri-ciri prosedur text. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Cut the banana into pieces. Artinya ada yang tahu? Cut, potong, the banana, pisang, into pieces, menjadi beberapa bagian. Oke, don't mix the coconut milk with water. Jangan mix apa? Mencampur. Jangan mencampur coconut milk, susu kelapa dengan water, dengan air. Contoh yang kedua, menggunakan action verbs. Misal, crack, cup, cut, heat, or mix. Ketika kita ingin membuat makanan atau minuman, yuk pecahkan dulu telurnya, bisa. Yuk dipanaskan dulu dagingnya, bisa. Yuk campur dulu adonannya, tentu bisa. Itu ciri-ciri prosedur text. Yang ketiga, menggunakan sequence adverbs seperti first, second, next, then, or finally. Misalkan, yang pertama, kita harus membuka tehnya terlebih dahulu. Kedua, menyiapkan secangkir. Yang kedua, menyiapkan cangkir. Ketiga, siapkan air panas. Itu maksudnya. Ada first, ada second, ada next, then, atau finally. 4. Menggunakan adverbials, kata keterangan untuk menyatakan waktu. Misalkan kayak tadi ya, panggang dagingnya dalam waktu 1 jam, atau aduk adonan hingga 15 menit biar adonan tersebut mengembang. Nah, siapa yang sering bantuin mamanya bikin makanan nih? Next. Ya, kemudian ada lagi kinds of procedure text. Apa itu? Yaitu jenis-jenis prosedur text. Yang pertama, dipaparkan dulu ya cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya, how to use camera. Bagaimana cara menggunakan kamera.
Jadi dalam prosedur teks nggak cuma makanan aja anak-anak ya. Bisa juga cara memperbaiki sepeda, cara menulis dengan benar, atau cara-cara yang lain. Cara menggunakan kamera tadi, cara menggunakan Instagram juga bisa. Yang kedua, memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan bermanfaat. Kayak how to play guitar, cara bermain gitar, how to make a brownies, cara membuat brownies, atau cara membuat salad buah. Ya, betul, cara membuat seblak juga bisa, dan cara-cara yang lain yang kamu suka. Oke, yang terakhir, berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Nah, buat yang sering-sering sedih, sering-sering galau, coba di search di YouTube atau di Google lah, atau di mana. How to be successful in life, how to make yourself happy. Jadi di sana nanti ada cara-cara atau tips agar kita tidak sedih-sedihan lagi. Nah, itu termasuk prosedur teks ya anak-anak ya. How to be successful in life. Bagaimana caranya agar kehidupan kita menjadi sukses. Iya, how to make yourself happy. Bagaimana cara membuat dirimu senang atau bahagia. Itu termasuk dalam prosedur teks ya. Oke, untuk yang pertama, Miss minta kalian untuk menyimak baik-baik how to make a cup of tea. Bagaimana caranya membuat secangkir teh. Miss kira kayaknya ini udah bukan lagi hal yang sulit. Pasti bisa semua kan? Bahan-bahan apa saja dan bagaimana stepsnya sih dalam bahasa Inggris? Yuk, simak. Yang pertama kita butuh tea-nya. Ini intinya ya, karena kita ingin membuat teh manis ya, teh, secangkir teh. Nggak mungkin kalau nggak ada tehnya. Yang kedua, sugar. Sugar artinya gula. Oke, kemudian hot water atau air panas. Ada equipments atau peralatan. Peralatannya apa saja? Kita cukup 2 aja nih, karena kita bikinnya yang simple ya. Yang pertama ada teaspoon, kedua ada cup. Teaspoon, sendok teh. Cup, cangkir. Oke. Stepsnya, put sugar and tea into a cup. Siapa yang bisa mengartikan? Saya rasa kalian semua bisa ya mengartikan. Kelas 9 kan pintar-pintar ya. Put sugar and tea into a cup. Tambahkan gula dan teh ke dalam cup. Cup itu apa? Cangkir. Yang kedua, pour hot water into a cup. Tuangkan hot water, air panas, ke dalam cup. Yang ketiga, stir the tea. Stir itu adalah aduk ya. Aduk tehnya, kemudian serve it. Oh iya, kalian semua masih ingat nggak ritual kita sebelum belajar dalam bahasa Inggris? Pasti ada yang namanya berdoa sebelum belajar. Menyiapkan doanya dalam bahasa Inggris. Kalian masih ingat teksnya nggak? Coba ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Miss minta Nurnida untuk mengirim voice note bagaimana menyiapkan doa dalam bahasa Inggris. Dikirim ya voice note atau pesan suara ke WhatsApp saya. Kalian masih ingat kan? Tenang aja, pokoknya ini semua akan dibagi rata. Setelah Nida akan ada lagi yang lain. Pokoknya siap-siap saja. Jangan lupa. Setelah ini saya akan upload soal di Google Classroom. Google Classroom English Class kelas 9. Jadi kalian nggak perlu lagi join ke classroom yang baru. Cukup kita ikut dari classroom yang sebelumnya. Yang dari kelas 8 udah saya ubah namanya jadi kelas 9 ya. Siap-siap ya, sebentar lagi ada soal. Jangan lupa dikerjakan, tapi jangan nyontek. Jangan gunakan Google Translate, karena saya tahu mana sih yang belajar sendiri, mana yang pakai Google Translate. Boleh tanya sama kakak, boleh minta ajarin sama kakak, adik, bapak, ibu, atau siapa. Tapi nggak boleh dikerjakan. Nggak boleh itu kerjakan kamu. Nggak boleh hasil kerjamu dari otak orang lain. Paham anak-anak?
Oke. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.